Jamaah? Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu indah dengan tema kita hari ini dosa yang tidak disadari kaum Hawa. Namanya juga manusia pasti nggak luput dari dosa ya. Tapi ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan tanpa kita sadari membuat dosa kita terus mengalir. Dan itu jangan sampai kita lakukan ya. Makanya kita harus belajar banget hari ini, temanya sangat luar biasa. Tapi sebelum kita mendengar nasihat dari guru kita, ini ada tayangan. Menghadapi tetangga yang suka gibah. Coba kita lihat. Jujur, angkat tangan. Ada nggak jamaah di sini yang punya tetangga kayak gitu? Ada nggak? Ada. Kebetulan yang datang ini dialah tetangganya. Jangan sampai ya ibu-ibu, aduh tapi memang perempuan tuh kalau udah gibah tuh kayaknya seru banget. Biasanya gitu ya. openingnya apa Bel? Openingnya, mukaddimahnya. Tahu gak sih? Biasa openingnya gini, bukannya mau ngomongin ya. Oh iya betul, ini bukan gibah ya, tapi gitu ya. Tapi informasi gitu ya. Aduh jangan sampai Ustadz, tapi Ibel mau nanya nih kira-kira Ustadz ya. Gimana sih kelak keadaan di akhirat nanti wanita yang tidak bisa menjaga lisannya dan selalu bergibah gitu Ustadz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Ibel, terima kasih guru kami Ustadz Maulana, mohon izin Habib Utsman serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ternyata perintah menjaga pandangan tuh bersambung dengan perintah tentang menghalangi pikiran dari suudzon, yang mana suudzon akan mengarah kepada memata-matai dan memata-matai akhirnya mengarah kepada gibah daripada membicarakan keburukan aib orang lain, yang mana ketika orang itu mendengarnya mereka tidak suka. Kan kadangkala orang alasannya kan emang bener kayak gitu, tapi itulah yang disebut dengan gibah. Berhati-hatilah kita daripada membicarakan ini, karena ada sebuah riwayat mengatakan dari sahabat Jabir bin Abdullah dan juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau sampaikan bahwa Nabi SAW sesungguhnya daripada iyyakum wal ghaibah, hati-hatilah kalian, mawas dirilah kalian daripada sesuatu ghibah. Kenapa? Karena al-ghibah asyaddu minaz zina. Karena bisa jadi dosa gibah itu lebih besar, lebih kenceng dosanya dibandingkan zina. Subhanallah. Maka datang seseorang kepada Nabi SAW, kok bisa ya Rasulullah? Bukankah dosa besar itu zina? Ya, dosa besar itu zina. Tapi dosa besar tersebut dia bisa datang kepada Allah dengan setulus-tulusnya, dengan pertaubatan nasuha, dan Allah bisa mengampuninya. Sedangkan dosa gibah, dia tidak bisa datang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau yang digibahi belum sudi mengampuninya. Subhanallah. Maka Nabi SAW yang pertama sudah memperingatkan dengan jelas bahwa kalau dosa kepada sesama manusia agak sulit untuk bertobatnya. Maka bagaimana keadaannya di akhirat? Tentu saja dia punya hutang. Hutang apa? Hutang kepada orang yang pernah digibahinya. Maka dia bisa jadi nanti ditagih di akhirat tentang bagaimana dia pernah menjelekkan orang lain. Bukan hanya seorang wanita, laki-laki juga demikian. Siapapun yang pernah membicarakan keburukan orang lain. Naudzubillahi min dzalik, wallahu taala alam. Masya Allah, jadi itu bisa menjadi hutang juga gitu Bisa Ustaz? jadi hutang dong, karena nanti kan dituntut di akhirat. Waduh, jadi ibu-ibu semuanya kita harus lebih pintar lagi menjaga lisannya ya Bu ya. Jadi jangan, ini bukan gibah, itu termasuk gibah juga berarti ya Ustadz ya? Siapa tahu memang gibah itu. Gibah itu kan kalau orang yang kita omongin itu tidak suka mendengarnya. Oh baik, terima kasih banyak Siap, Ustadz Syam. Tepuk sama-sama, tangan dulu Kak untuk Ibel. Ustadz Syam. Masya Allah. Ini kayaknya jamaah di sini pada nyimak semua kan tadi materi dari guru-gurunya kan? Iya dong. Nyimak kan?
Karena siap-siap ya, mau ditanya ya, didikte sama, kayak kita kayak lagi mau ujian Ustaz. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya. Karena pintu bertanya itulah pintunya ilmu. Karena Masya kita Allah. masuk di segmen Ustaz bertanya, kami menjawab. Ya, Silakan Ustaz ya, nih. aku pilih. Kalau tadi aku pilih sebelah kiri, aku mau pilih sebelah kanan. Nggak usah dia. Silakan berdiri. Namanya siapa Ibu? Silakan dari majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Inah Sarinah dari Majelis Taklim Am Soriyah, Pondok Sapi Majalengka Sinangwangi. Masya Ya, Allah. saya mau tanya Ibu. Iya, Ibu pernah berdosa nggak sama suami? pernah. Dan Ibu ngakuin nggak? Ya ngaku. Berapa kali ngakunya? Dalam hati. Oh, ngakunya dalam hati. Ngakunya itu harus disebut. Masa ngakunya dalam hati? Tapi masih mending lah Ustaz daripada nggak ngaku kan? Iya sih. Jadi ngaku nggak Bu? Ya ngaku. Sekarang Ibu ngakulah. Suami Ibu lagi nonton. Suamiku, Suamiku, aku bersalah. aku bersalah. Aku pernah ngambil uang di dompetnya. Pernah nggak Ibu ambil uang di dompet? Nggak pernah. Enggak, Di tasnya? enggak, Di kantongnya? Ustaz. enggak. Oh enggak. Enggak. Beneran? Iya, Di cucian? enggak. Beneran? Iya, dah enggak ada. Aman. Enggak. Ibu Orang ini nggak kocak ada banget yang nih, Masya mau Allah. ngambil. Tepuk tangan dulu untuk Ibu, luar biasa. Tapi kalau ada Ibu ngambil kan? Saya mau tanya sekali lagi. Apalagi Ustaz? Enggak. Dia kan tadi nggak ngambil karena tidak ada. Nah coba. Apanya yang nggak ada, Bu? Silakan. Sekarang seandainya Ibu nyuci, tiba-tiba nemuin uang di kantong bajunya atau celananya suami yang mau dicuci. Ibu ngambil atau enggak? Jadi ambil. Diambil. Iya, Terus diberitahu suami. ya enggak. Aduh Ibu, aduh ini ibu-ibu yang begini nih yang harus sering-sering datang ya. Dengerin kajian gitu, dicatat Ibu, Masya Allah dah. Bu, tolong Ustaz, atau gimana itu? Ya, aduh harus Besok diselesaikan di persoalannya. Iya, tadi pertama saya tanya nggak ngambil. Alasannya karena memang tidak ada. Tapi ketika ada, ya diambil. Pertanyaannya dikembalikan ke suaminya. Enggak, ya. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Inilah dosa yang jarang disadari wanita ketika wanita yang selalu dan tidak pernah mengakui kesalahan. Ingat ya, dosa itu diawali oleh salah. Salah, dosa, solim, durhaka. Tuh dua tiga. Salah, dosa, zalim, durhaka. Salah dulu. Salah karena tidak tahu. Habis itu dosa karena sudah tahu. Kemudian di atasnya dosa, zolim. Yang harusnya dia melindungi justru dia menzolimi. Ada lagi di atasnya. Durhaka, harusnya dia berbakti tapi tidak menjalankan bakti. Maka tidak ada istri yang berdosa kepada suami. Terbalik, tidak ada suami yang berdosa sama istri. Tepuk tangan dong, Pak. Tidak ada suami yang berdosa sama istri. Mantap Bapak-bapak. Tapi di atasnya dosa. Namanya zolim. Jamaah. Gimana persoalan wanita ini? Apakah berdosa kalau dia ambil uangnya suaminya? Takut Berdosa jawabnya lah. Ustaz. Pencuri uang suami bisa jadi dosanya 60 kali dosa. Kecuali kalau suami pelit. Mengambil uang suami yang pelit sebenarnya menyelamatkan suami. Tapi nanti beritahu lagi. Betulan uang itu saya ambil untuk beli sayur. Karena bapak pelit. Boleh. Jamaah. Pertanyaannya, kenapa banyak wanita tidak mau minta maaf? Satu, karena wanita, langsung jawab gengsi ya. Karena wanita itu, maaf, menggunakan perasaan. Rasa-rasanya nggak ada masalah. Itu tuh, rasa-rasanya. Karena rasa perasaan yang didahulukan,
Kalau laki-laki kan menggunakan logika. Kalau perempuan kan menggunakan perasaan. Rasanya nggak masalah kalau saya ambil. Nanti dimaafkan kok. Tuh. Yang kedua, karena sifat lemah lembutnya wanita. Sehingga merasa setiap yang dilakukan bukan dosa. Oh gitu, Iya. Saya kan menyelamatkan uangnya daripada diambil orang. Waduh, emang begitu Bu? Iya. Bener Bu? Daripada jatuh, daripada rusak, mending saya amankan. Betul, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Maulana. Tuh ya Ibu. Tuh Masya Allah ini Ibu ya. Udah mendengar tadi ya jawabannya ya dari Ustadz Kembalikan Maulana. uang suami ibu, kembalikan. Nanti Ustadz kita akan lanjut lagi. Karena kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Silahkan siapa yang mau bertanya diangkat tangannya yang tinggi. Ayo, ayo. Mana yang mau bertanya? Oke, silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya perkenalkan, saya Ibu Ade dari Majelis Taklim Al-Ansoriah, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Baik, Ibu Ade mau nanya sama siapa? Saya mau bertanya kepada Habib Usman. Boleh Ibu, silakan Ibu. Habib, saya mau bertanya, apakah benar seorang wanita yang sudah tidak memiliki rasa malu bisa mengundang banyak dosa ya Bib? Misalnya dia sudah tidak takut lagi berbuat zina misalnya seperti itu. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib. Hafan Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Iris Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seorang wanita sudah tidak memiliki rasa malu, maka akan hancur wanita tersebut. Ketika wanita sudah tidak memiliki rasa malu, maka sudah menjadi ladangnya dosa. Karena apa? Dia mudah melakukan perbuatan zina. Dia mudah melakukan perbuatan yang Allah tidak ridhai. Dan dia mudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan dia mudah melakukan perbuatan seenak jidatnya. Sehingga apa? Sehingga kehancuran yang ada dalam wanita tersebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastah fasna ma syi'ta. Jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkataan yang diwarisi oleh orang-orang daripada perkataan nabi-nabi terdahulu, yakni yang terbaik di dalam perkataan tersebut, jika engkau tidak mempunyai rasa malu, maka dia akan melakukan perbuatan sesukamu. Ketika engkau tidak memiliki rasa malu, maka hancurlah kehidupanmu. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Berarti ketika dia mempunyai malu, dia punya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak mempunyai malu, dia mudah bagi dirinya untuk menghinakan dirinya, merangkul, memeluk, mencium. Nggak ada malunya. Kita lihat orang kalau sudah nggak ada malunya dan terbiasa, maka dia bebas melakukan perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Gelendotan, minta sana, minta sini. Akhirnya apa? Akhirnya menghalalkan segala cara. Ini wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tidak ridha kepada manusia tersebut. Karena apa? Manusia itu sudah mengikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan musuh yang nyata bagimu, yang membuat kamu melakukan sesukamu, seenakmu, dan dia berkata dengan kalimatnya, dengan bangganya, diri saya, tubuh saya mau lakukan apapun bebas, terserah saya. Ini adalah kalam atau kalimat yang dilakukan oleh syaitan. Merasa dirinya paling benar, paling hebat. Padahal hidup di dunia ini ada aturan. Aturan yang sudah termaktub, tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Sebagai apa? Al-Quran dan hadis sebagai landasan kita, dasar kita untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dan benarnya kita harus pahami bahwasanya kita adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Habib Usman.
Luar biasa ya. Memang perempuan itu fitrahnya memiliki rasa malu. Jadi rasa malu itu harus dijaga ya, jamaah di rumah ya. Gitu. Dan ada lagi silakan ya mau bertanya diangkat tangannya. Angkat tangannya, boleh? Oh baik, ibu ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Sugiyana dari Majelis Taklim Al-Amsariyah, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Baik, ibu mau bertanya sama siapa, Bu? Mau nanya sama siapa, Ibu? Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz Sam. Boleh. Pak Ustadz Sam, benarkah bila seorang ibu suka membanding-bandingkan anaknya tanpa sadar bisa menjadi dosa mengalir untuk ibu tersebut? Ibu punya anak? Punya. Pernah dibandingkan? Sedikit. Dengan siapa? Ya dengan Ustaz, anak Yang Jangan lain? tanya Lain, masalah salah. Iya. Dia tidak pasti mengakui. mengakui Pak, Mengakui, makanya Pak pernah, Ustadz, pernah. saya kan pengen Dibandingin sama kakaknya sendiri gitu. enggak, kan mondok ya anak tenaga mondok, tapi anak saya udahan gitu teh membandingkan masalah itu Pak Ustadz. Dia enggak mau mondok. Iya masalahnya membandingkan tuh itu mah mau mondok gitu pernah. Itu sadar nggak? Kalau itu membandingkan. Sadar. Nah, menjebak ya pertanyaannya ya Ustadz ya. Menjebak. Baik, Ya. terima kasih banyak Ya, Ibu. Makasih Pak Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sengaja saya berlama-lama dengan ibu supaya ibu jam tangannya lama masuk TV-nya. Oh baik. Lucu soalnya. Ustaz. Emang yang paling dilihat jam tangannya ya, luar biasa. Baik, tapi guru silakan. Ustadz Maulana Habib Utsman, Kak Ibel, serta ibu yang bertanya dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Allah merahmati orang tua yang membantu anak-anaknya menjadi anak yang berbakti. Maka dari sini ulama menjabarkan bagaimana cara orang tua membantu anaknya berbakti. Satu, tidak bersusah payah untuk memaafkan anak. Anak pasti pernah bikin salah. Maka orang tua yang mudah memaafkan anaknya itu dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Dua, tidak memberikan beban di luar kesanggupan anak. Termasuk nanti di sini perbandingan sama anak yang lainnya. Coba lihat tuh anak tetangga tuh udah pada mondok. Kamu tuh kenapa nggak mau mondok? Itu ini sebenarnya siapa tahu memang beda dia kemampuannya. Maka subhanallah, jangan lihat tuh temanmu tuh dapat 100 di sekolah, kamu kok dapatnya 97, ya elah cuma 3 poin bedanya, subhanallah. Maka Allah merahmati orang tua yang tidak memberikan beban di luar kesanggupan sang anak. Sehingga berdosalah orang tua ketika membantu anak itu menjadi durhaka. Di mana membantu anak itu menjadi durhaka? Akhirnya setelah dibanding-bandingkan dia kesel sama orang tuanya. Ibu jangan salah Bu, baru-baru ini ada viral seorang anak membunuh ayahnya. Subhanallah. Ternyata status terakhirnya apa? Dia tulis begini, baru aja pulang sekolah disuruh belajar lagi. Subhanallah. Artinya mungkin bisa jadi ada daripada tekanan-tekanan orang tua yang memberikan beban di luar kesanggupan sang anak. Maka subhanallah, berhati-hatilah kita menjadi seorang orang tua. Tadi sudah disampaikan, anak kepada orang tua namanya durhaka, tapi orang tua kepada anak namanya zalim. Ketika membanding-bandingkan anak, menyakiti perasaan anak. Jangan salah, ada orang tua begini, anak pertama mungkin ekonominya bagus.
Jadi suka ngirim uang kepada orang tuanya. Kebetulan anak yang kedua tidak terlalu seperti kakaknya. Akhirnya orang tuanya selalu bandingkan. Kakakmu kalau datang ke sini bawain mama ini. Kakakmu kalau datang ke sini bawain mama ini. Kakakmu kalau datang ke sini bawain mama ini. Itu sudah menzolimi anak itu. Menyakiti perasaan anak karena membandingkan anak tersebut. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih banyak Siap, Ustadz terima kasih Kak Syam, Ibel. ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Ustadz Syam. Dan masih ada nih kesempatan untuk satu orang lagi jamaah di studio yang mau bertanya. Boleh silakan diangkat tangannya, siapa yang mau bertanya? Oke, Ibu di atas. Silakan Ibu, maaf permisi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra dari Majelis Taklim Anisa Taman Kopo Indah, Bandung. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Ibu Zahra. Ibu Zahra mau nanya sama siapa Bu? Habib Usman. Boleh, Habib Usman. Silakan Ibu. Ya, Pak Habib, saya mau tanya, apakah benar istri yang jarang sekali mengucapkan terima kasih kepada suaminya itu merupakan bisa menjadi kufur nikmat bagi istri itu sendiri apa dan itu menjadikan dosa gitu Pak Habib? Baik, kalau tadi tidak mau mengakui kesalahannya, sekarang apakah kalau jarang berterima kasih itu termasuk kufur nikmat gitu ya Bu ya? Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib. Ya akhir, afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Iris Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amr qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanzurullah ila imra'atin la tashkar li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Jelas bahwasanya dari Abdullah bin Ammar bahwasanya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih atas kebaikan yang dilakukan oleh suaminya sekecil apapun. Padahal dia selalu membutuhkan suaminya. Ingat, wanita ini sudah dikasih makan, sudah dikasih pakaian, sudah dikasih maaf perhiasan, maaf lagi sudah dikasih kebutuhannya. Baksonya dibeliin, tapi dia bilang apa? Kamu tidak pernah ngurus saya. Kamu tidak pernah ngasih kasih sayang sama saya. Kamu tidak pernah perhatiin saya. Padahal setiap hari diperhatiin. Padahal setiap waktu diliatin. Padahal setiap sesuatu ditanyain. Mungkin ada kalanya sibuk gak ditanyain. Satu hari itu gak ditanyain. Maka satu hari itu menjadi malapetaka baginya. Karena apa? Karena di sini dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika aku jalan-jalan di neraka. Rasulullah jalan-jalan di mana? Di neraka. Ketika aku melewati neraka, aku melihat banyak wanita. Banyak wanita yang di dalamnya kufur nikmat. Dia tidak berterima kasih atas kebaikan suaminya. Sehingga apa? Sehingga mendatangkan malapetaka baginya. Dan dia ditempatkan oleh Allah di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Siapa orang yang tidak bersyukur atas pemberian dari siapapun. Dari siapapun nih. Dari siapapun temannya, saudaranya, bahkan suaminya ngasih dia nggak bersyukur. Kepada siapa? Kepada temannya atau suaminya atau istrinya nggak bilang terima kasih atau alhamdulillah kepada Allah, ya kan? Maka nikmatnya bisa dicabut sama Allah. Nggak bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka dia berarti kufur nikmat, nikmatnya dicabut sama Allah. Oleh karena itu, berterima kasih kepada manusia itu adalah harus, itu adalah wajib. Berterima kasih kepada Allah sangat-sangat wajib karena manusia perantara, Allah yang memberikan rizki tersebut. Dan berterima kasih kepada suami adalah merupakan perintah Allah dan Rasulnya untuk menaatinya, memuliakannya, dan dengan kalimat terima kasih wahai suamiku, engkau beri makan aku hari ini, engkau ajak aku jalan-jalan, engkau berikan aku ini, itu jelasin terima kasih. Ini adalah bentuk apa? Bentuk rasa syukur kepada Allah yang memberikan suami yang baik seperti itu, sehingga Allah tambah nikmatnya, Allah tambah kebaikannya. Makanya banyak bersyukur, jangan ngeluh. Masya Allah, banyak bersyukur, jangan mengeluh kata Habib Usman. Luar biasa ya. Masih banyak lagi nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh guru-guru kita tentang dosa yang tidak disadari kaum hawa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah ya. Jamaah. Oh
jamaah? Alhamdulillah.